semua orang berhak punya kulit sehat gitu. Iya. Cantik tuh nggak bisa cepet gitu. Aura positif tuh menurut aku nomor 1 lah. Kita bahkan sekarang mengencangkan vagina itu bisa pakai laser. Bagi perempuan, memiliki kecantikan itu pastinya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ada yang perawatan dari luar, ada juga senang yang perawatan dari dalam. Tapi hati-hati dalam memilih jasa ataupun produk kecantikan karena tidak semuanya itu benar dan cocok dengan kulit tubuh kita. Nah, di sini sudah hadir Mbak Feriani yang akan membahas tentang kecantikan tentunya. Hai Mbak. Halo, Mbak Dok. Baik sekali. Why you so glowing ya? Oh iya ya. Jadi mikir nih perawatan kok Mbak. Jadi kalau kita ngobrolin tentang kecantikan, kecantikan itu sebenarnya nggak cuma dari luar aja dong, dari dalam juga sama kan? Iya. Menurut Mbak sendiri gimana? Tentang kecantikan ya? Yes. Kalau kecantikan itu kan ada pepatahnya ya, from the inside out. Jadi kalau buat aku yang paling penting pertama kali di dalam diri dulu. Ya. Is need to be confident, percaya diri gitu kan. Baru kemudian cantiknya pasti keluar. Jadi kalau misalnya nggak make up, juga tetap aja cantik gitu. Kalau misalnya dia percaya diri gitu. Auranya udah keluar gitu. Udah positif banget. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrolin lagi tentang kecantikan, produk atau kecantikan apa sih sebenarnya yang perempuan harus lakukan gitu? Kan ada perawatan, ada inilah, ada itu. Zaman sekarang kan udah banyak banget gitu. Banyak sekali gitu. Sebenarnya yang lebih paten tuh yang mana? Natural atau yang serba apa sih yang kayak tarik-tarik apalah segala macam itu? Sebenarnya kalau misalnya kulit ataupun kecantikan sesuai kebutuhan sih ya, gitu ya. Apa aja tuh misalnya kalau berdasarkan pengalaman dari Mbak Feriani sendiri? Kalau misalnya berdasarkan aku intinya adalah kombinasi sih Mbak sebenarnya gitu kan. Perawatan yang baik itu pasti harus ada support dari skincare, support juga dari treatment perawatan gitu. Nah kalau Mbak Feriani sendiri kan sudah lama nih di ZEP gitu ya. Kebetulan aku kerjanya kan di ZEP nih. Betul sekali, dan aku memang dari awal tuh udah IPL. Iya, IPL itu adalah untuk menghilangkan bulu. Segala macam bulu. Ya nggak bisa cuma bulu kuping aja Mbak, nggak muat. Tapi sebenarnya kenapa ZEP tiba-tiba mengeluarkan si IPL itu sih? Itu kan pelopor loh ZEP itu. Iya, kita pelopor. Actually sebenarnya kita ngelihat dari luar sih, karena di luar laku banget tapi di Indonesia belum ada. Nah jadi waktu itu PR kita ngedukasi market tuh, gitu kan, karena kan intinya solusi kita tuh mau jadi sebuah bisnis kan yang paling penting nawarin solusi ya. Nah solusi paling utama itu buat cewek, buat kita itu cukuran terus. Ya nggak sih, kayak kalau misalnya cewek-cewek yang nggak ada bulu ya masih oke ya. Tapi kalau misalnya yang bulunya banyak, aduh cukuran mulu. Iya bener banget, ini kan? Kayak tanganku, kakiku. Masa sih baru mau aku IPL semua. Oh iya kan? Iya ini IPL aku semua. juga sih. Iya kan, kalau nggak kayaknya risih aja gitu rasanya ada bulu-bulunya gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang sih suka ya. Kalau aku sih nggak terlalu seneng. Kalau aku sih di bagian kayak contohnya underarm gitu ya. Itu kan kayak tiap kali, atau di kaki kalau dulu mau party, aduh cukuran mulu gitu tiap kali. Dan akhirnya pori-pori membesar. Nah akhirnya kita ada teknologi yang IPL ini dipakai di luar. Ini kayak harus dibawa ke Indonesia deh. Solusinya apa? Biar kita sih berharap ya wanita di Indonesia itu ya udah nggak perlu cukuran lagi. Itu kan ngebantuin banget nggak sih? Betul. Saving waktu. Menghemat waktu. Hemat waktu banget. Nah teknologi itu sebenarnya aman ya? Yang aman banget kok. Itu dari apa sih? Kita kan dari 2009 sampai sekarang klien kita juga udah lama masih jalan kan. Jadi sebenarnya tuh konsepnya IPL itu tuh kayak lampu mobil. Ini kalau aku analogiin ya. Jadi kayak lampu mobil itu kan panas kan. Dan itu tuh ngenyerap sesuatu yang hitam. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh di bulu kita gitu ya, itu kan warna hitam kan. Nah, lama-lama itu ngenyerap sinar cahaya panas itu gitu. Jadi sebenarnya IPL itu nggak cocok loh buat kulit-kulit yang negro gitu, nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kulit yang berwarna yang kayak kita kulit Asia, it's still itu lebih aman. Gitu. Buat cowok juga ada? Kita enggak. Khusus untuk perempuan. Khusus perempuan aja. Jadi sebenarnya ZEP itu bisa dibilang trendsetter ya? Iya, kita pionir lah ya. Selain penghilang bulu atau IPL tuh banyak lagi tuh program-program dari... Nah kita tuh waktu kita bikin, kan sebulan sekali treatmentnya. Bulu-bulunya itu kan lama-lama setelah di treatment hilang. Jadi nggak balik kan. So we think gimana nih caranya ya supaya bisnisnya tetap bisa sustain gitu. Terus akhirnya kita bikinlah lininya jadi beauty clinic gitu. Tapi fokus kita juga sama, kita fokusnya ke laser.
Nah waktu itu juga laser belum banyak dan ada pun harganya mahal banget gitu, bisa jutaan gitu kan. Apa aja yang di laser Mbak? Semua, satu badan bisa Mbak. Contohnya? Muka, even gigi tuh sekarang udah bisa di laser. Gigi di laser? Bisa. Gimana tuh ya? Iya, kalau buat putihin gigi sekarang udah bisa di laser. Oh, kalau beberapa waktu yang lalu kan yang apa sih namanya veneer gitu ya. Nah, kalau ini di laser diapain tuh Mbak? Gusinya, bibir bahkan bisa juga biar dia lebih warnanya jadi lebih, kan kalau ngerokok nih hitam kan. Nah, itu juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Oh gitu, itu bikin pink? Bikin pink, bikin pinkish. Terus serius Oke, gitu. Tapi ada efek samping nggak sih? Enggak sih, so far ya aman. Sebenarnya tuh kalau misalnya laser itu yang the most important thing, cewek-cewek nih harus tahu gitu ya, atau siapapun harus tahu, mereka harus belajar teknologinya sih. Pakainya tuh apa sih gitu. Ada juga namanya sertifikasi, namanya FDA approve gitu ya. Nah, itu sudah udah sertifikasi belum sih? Nah, sekarang tuh kan semakin banyak laser yang ditawarkan, harganya juga semakin murah. Iya. Nah, itu serem nggak sih kayak gitu sebenarnya? Kalau operatornya nggak tepat, segala sesuatunya juga pasti bisa jadi masalah kan. Dan harus expert ya untuk menjalankan. Dan yang paling most important thing harus dokter sih Mbak. Karena kan apapun itu kan, walaupun teknologi itu bisa digunakan sama terapis juga bisa gitu kan. Tapi kalau kita di brand kita di Zepp, kita nggak boleh selain dokter yang mengerjakan. Nah itu juga salah satu hal yang harus dipahami oleh banyak wanita Indonesia gitu. Tapi sebenarnya kalau dokternya sendiri itu ada standarisasi nggak? Misalnya sekolahnya apa, selevel apa untuk bisa masuk ke Zepp misalnya gitu, atau mengerjakan muka orang atau tubuh orang kan nggak bisa sembarangan Mbak, benar nggak sih? Minimum itu dokter umum sih jadi kita, tapi kan ada trainingnya. Jadi selama 3 bulan kita akan training dari medical health and training kita, itu kayak make sure mereka bisa operating dan menggunakan teknologinya dengan baik. Oh, berarti dokternya sudah terakreditasi. Dan ada SPKK juga kan, kita punya dermatologis. Jadi ada naungannya yang untuk memastikan mereka bisa berjalan sesuai standar. SOP-nya juga sama se-Indonesia Mbak. Jadi kalau misalnya mau kemanapun perawatan udah ready, udah prepare, udah sama lah. Gitu. Nah itu yang harus banget diperhatikan sama wanita Indonesia tuh. Banyak banget yang lihat, oh yang penting harganya murah gitu, oh laseran. Tapi kalau over laser kan panas kan, kayak badan kita dipanasin juga lama-lama kan kulitnya rusak kan. Betul. Sama gitu. Tapi sebenarnya kalau soal kecantikan kan laki-laki juga ada banyak yang peduli soal perawatan. Banget Mbak, kita tuh baru survei kan. Kita ada Zepp Beauty Index tuh 6.000 cewek. Jadi 6.000 wanita nih, ini juga harus buat cowok-cowok nih. Kayak sekarang tuh skincare tuh genderless lah. Ya, maksudnya perawatan tuh genderless. Jadi bisa siapa aja. Nah, 90% kita tanya nih 6.000 perempuan gitu ya. Suka gak sih lu sama cowok dekil? Enggak. Jadi mereka maunya kalau wajar kalau sekarang cowok tuh perawatan gitu. Jadi berdasarkan survei yang mengatakan perempuan Indonesia 70%? Berapa persen tadi? Bahkan 90%. 90% senang dengan cowok wangi. Tolong cowok bersih dan bersih, harum. Jadi kita kalau nempel enak ya. Gitu terus gitu ya. Dan sekarang tingkat perawatan cowok tuh udah banyak. Tinggi banget. Kita kan juga ada brand Menology by Zepp. Itu juga rame banget sekarang gitu. Kita juga baru survei lucu deh di Instagram, kita tanyakan gitu. Dan rata-rata cowok yang olahraga ke gym itu udah pasti perawatan juga. Oh iya. Nah, gitu. Apa aja perawatan? Tapi mereka udah berkeluarga ternyata. Nah, jadi kan kadang-kadang sering belokannya cowok yang perawatan tuh rada padahal enggak lah, genderless lah aku bilang. Iya. Semua orang berhak punya kulit sehat gitu. Iya, maksudnya cowok yang perawatan ke Zepp atau apa namanya tadi? Kenapa? Yang dari mezologi. Menology. Itu straight guy kan? Straight. Iya, maksudnya siapapun itu kan boleh. Intinya siapa aja sih yang cowok, bentukannya cowok Mbak. Yang jenggotan segala macam terserah deh ya. Datang aja gitu. Perawatannya apa aja di situ? Sama persis kayak di Zepp Click, tapi tinggal ada hair removal. Gitu. Jadi kayak foto facial, PRP, dan cowok itu ternyata masalah paling banyak sekali kita temukan adalah di rambut. Botaknya di sini dan botaknya di tengah. Kenapa gitu ya? Aku juga bingung ya. Pasti mulai di sini, mulai di belakang. Jadi kalau datang situ pada PRP hair semua. Gitu. Dan udah banyak banget yang datang ke sana. Termasuk temanku sih ke sana juga itu. Kalau perempuan tuh aku juga agak nipis sih di sini. Karena kalau kita kan tarik ya, maksudnya sering ini. Sama di PRP tuh bisa. Berapa kali bisa akan numbuh rambutnya gitu? Waktu itu ya ada yang sebenarnya tuh tergantung tingkatannya gitu. Tapi kalau kayak Mbak Nova ya paling 2 kali juga udah ada
tumbuh-tumbuh udah keluar bulu-bulu Aku tuh halus. Kayak kalau nggak rambut salah halus. tuh apa namanya PRP ya. PRP itu kan mungkin ada yang belum tahu itu diambil darah kita dulu. Platelet rich plasma. Apa namanya? Platelet rich plasma. Nah, ambil darah kita. Nah, seminggu sebelum kita diambil darah perlu makan yang sehat, kurang lebih seperti itu. Karena si darah yang kita ambil itu akan di apa sih namanya, Mbak? Nanti kita masukin namanya ke centrifuge. Di centrifuge tuh diputer kenceng banget. Jadi setiap darah kita tuh ada darah putih. Yang which is sehat banget. Ya. Nah, di dalam darah putih kita tuh ada growth factor. Makanya Tuhan tuh baik ya. Dia tuh nyiptain sesuatu tuh udah detail banget gitu. Nah, growth factor ini tuh dulunya dipakai, jadi PRP itu awalnya bukan buat kecantikan, Mbak. Buat betulin sakit kayak sakit di lutut. Painful gitu, yang sakit di lutut gitu ya, disuntikin di sana, migrain, itu bisa sembuh sebenarnya. Masa? Dengan ngambil darah kita Dengan pakai sendiri? darah itu terus disuntikin ke ininya. Oh, kok bisa gitu ya? Nah, tapi banyak yang salah nih Mbak. Kalau misalnya perawatan gitu ya, sampai yang berdarah-berdarah kan, kalau sekarang istilahnya vampire treatment. Iya, Vampire treatment kan. Nah, kalau vampire treatment kan kayak sampai berdarah-berdarah keluar. Nah, itu sebenarnya malah nggak boleh. Yang benar itu darahnya nggak boleh dipakai. Yang harus dipakai tuh harusnya si PRP ini. Yang putih ini, dan itu dari yang diambil 300 cc paling darahnya cuma segini. Kayak kecil banget gitu sebenarnya. Tapi itu yang paling powerful. Efektif gitu ya. Dan dibutuhkan berapa kapsul gitu kalau nggak salah. Ya, sampai 6 tabung ya diambil ya. 6 tabung gitu. Tapi emang bener ya harus makan sehat dulu sebelum. Harus lifestyle-nya sehat. Gitu. Gak boleh ngerokok. Gak boleh ngerokok, alkohol gitu kan. Dipaksa untuk tetap sehat juga kalau mau cantik kan. Iya bener juga sih. Nah kalau misalnya sekarang itu kan banyak banget malpraktik ya yang terjadi di Indonesia, yang tiba-tiba ini ya bengkak nggak balik lagi lah, hidungnya gimana lah. Itu menurut Mbak sendiri gimana? Itu serem banget loh menurut aku. Makanya kita tuh nggak punya treatment yang ngerubah muka Mbak. Gitu. Buat kita tuh sebenarnya semua wajah itu sudah baik pada dasarnya gitu. Yang perlu dirapiin atau yang perlu diperbaiki mungkin teksturnya, konturnya. Kalau kulit muka kita sehat, kayak contoh kita nge-gym ya. Kalau kita nge-gym badannya bagus, face-nya ikutan V-shape juga, fresh juga gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di brand kita bikin benar-benar sehat aja sih kulitnya gitu. Kulitnya sehat, terus after itu baru kita tingkatin kolagennya, elastisitasnya, seperti itu. Jadi sebenarnya misalnya ada siapa ya, customer gitu yang perawatan ke ZEP, itu memang terjamin ya semua alat-alatnya. Pastilah, Mbak. Terus udah gitu kan sekarang ZEP memang punya produknya kecantikan juga kan. Nah itu bagaimana Mbak? Berkembang ya gitu. Tapi kalau misalnya keamanan udah nomor 1 sih ya. Karena kalau brand se-chain kita sebanyak kita di seluruh Indonesia kita punya kan. Kalau sampai kenapa-napa juga it's gonna be dangerous gitu. Jadi makanya kita selalu tekanin SOP itu penting banget gitu. Makanya buat wanita-wanita Indonesia tuh harus paham banget Mbak gitu. Jadi jangan datang ke klinik kecantikan karena dijanjikan kinclong dalam sehari gitu kan. Namanya cantik itu perlu investasi, sama kayak olahraga gitu. Jadi sebenarnya yang perawatan yang baik itu adalah dilakukan secara rutin gitu. Nah kalau kayak beberapa kali di sosial media sekarang tuh lagi banyak loh di feednya gitu, bukan di feed ya, semacam searchnya gitu, itu yang kulit yang terkelupas bisa ditarik sendiri, pernah lihat nggak sih? Pernah. Itu apaan sih sebenarnya? Itu juga sebenarnya aku kurang paham ya karena medis ya. Tapi itu itu istilah dari eksfoliasi lah. Apa itu? Eksfoliasi yang buat penerapan kulit kan bisa banyak. Sebenarnya bisa gunakan laser actually. Yang kedua bisa chemical. Chemical tuh dipakein zat kimia untuk yang aman, yang udah tahu kadarnya itu buat pelepasan kulit mati gitu. Nah, itu ditarik begitu kayak sampai lepas masker loh. Itu sehat gak sih? Aduh, aku no comment kalau untuk itu ya gitu. Tapi kalau melihat itu kayaknya perlu ditanyakan lagi ya, apa itu kandungannya, terus segala macam gitu. Nah, kalau produknya itu sendiri kan ada sunscreen ya. Betul. Dari Mbak juga gitu ya. Apalagi Mbak yang banyak banget, ada dari sunscreen, kita ada moisturizer. Sebenarnya actually komplit banget sih untuk produk perawatannya sendiri. Tapi itu tersebar di mana-mana? Tersebar di mana-mana dan bisa didapetin di aman ya? Juga. Aman kok. Sekarang ZEP udah berapa cabang sih Mbak? Kita udah 55 baru buka di Cirebon Mbak. Wow, udah banyak banget. Udah banyak. Nah supaya kecantikan itu balance, inside and outside gitu. Bagaimana caranya perempuan Indonesia
mungkin laki-laki juga seneng dengan ini pembicaraan kita, ngebus kecantikan untuk diri sendiri itu seperti apa? Banyak banget Mbak. Kalau aku nih based on data aja ya. Ya. Sekarang tuh karena pandemi, yang pertama adalah para wanita itu satu suka banget olahraga. Yang kedua mereka suka meditasi Mbak. Mungkin stres kali ya di rumah. Oh iya, sejak pandemi. Sejak pandemi itu beda. Yang ketiga mereka udah nggak pakai makeup loh Mbak. Jadi buat mereka sekarang dulu tuh makeup tuh 20 nah kita kan sama-sama 6.000 wanita nih ya, tahun lalu sama tahun ini gitu. Jadi dulu makeup itu diperlukan sama wanita itu sampai 60%. Sekarang hanya 20% aja. Tapi bukan karena pandemi juga gitu, tapi sekarang buat mereka rasa percaya diri lebih muncul. Mereka sadar bahwa kalau mereka habis olahraga, mereka fresh, keringetan, itu malah lebih bikin mereka pede. Seksi gitu ya rasanya gitu ya. Bare kan gitu, kalau itu bare face. Iya, tapi kan untuk mencapai bare face itu kan butuh perjuangan Mbak. Iya, karena kan kayak jerawatan gitu kan mudah muncul loh. Apalagi nggak tahu, aku semenjak punya anak justru jerawatan muncul loh. Kenapa ya? ABG lagi Mbak. Babi gue. Kenapa itu Mbak menurut Mbak sendiri? Kok bisa jerawatan di usia 40 tahun? Karena hormonal pasti kan paling berpengaruh itu di semua. Kayak contoh kita ambil aja bulu ya Mbak. Kan awalnya udah hilang ya. Begitu punya anak balik lagi loh. Bulu? Iya, karena hormonal itu sangat berpengaruh sekali gitu. Iya sih. Nah aku juga nggak Mbak? Ya bisa jadi stres juga gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal IPL yang penghilang bulu, itu juga aku pernah coba di daerah apa namanya? Vagina. gitu. Boleh nggak sih atau Miss V ya? Boleh, Miss V lah ya. Miss V aja ya. Nah itu sebenarnya aman gak sih? Kan aku pernah nyobain waxing. Ya Allah, lebih sakit daripada perceraian, Bo. Sakit banget Mbak. Iya sakit banget waxing, makanya akhirnya berubah. Aku cobain IPL. Nah pertanyaannya, apakah aman juga untuk daerah pribadi atau daerah ini? Aman banget. Terus yang lucu nih Mbak, kita bahkan sekarang mengencangkan vagina itu bisa pakai laser. Mengencangkan vagina? Gimana tuh Mbak? Pakai laser vagina tightening namanya. Wow, oke. Iya, nah tapi laser vagina tightening ini selain ngencengin, sebenarnya itu ini juga sistem pengobatan. Buat orang tua, ada kan kalau yang ketawa bisa ngompol. Nah itu kan ada penyakitnya, tapi aku nggak tahu, lupa namanya ya. Tapi itu tuh bisa sembuh bahkan. Terus buat orang tua yang suka ngompol itu bisa jadi solusi. Nah tapi sekarang mundur lagi, yang dipakai banyak sama wanita-wanita yang udah punya melahirkan, punya anak, itu otot vagina bisa lebih kencang. Masa sih? Iya. Dan menurut pengakuan, udah pernah belum? Aku udah pernah sih. Terus nanti bilang, gue enaknya nggak enak. Sakit nggak sih? Diapain? Jadi prosesnya diapain? Prosesnya tuh mesin. Nanti ada kayak panjang gitu ya. Itu dimasukin ke dalam. Serius? Lasernya. Jadi udah emang udah di setting, udah ada alatnya khusus gitu. Sepanjang apa? Lumayan ya segini ya. Jadi dimasukin, tetap dipakein kondom juga, dimasukin. Biar bersih ya. Biar bersih, steril banget gitu. Terus nanti setelah perawatan 1 hari, tapi 7 hari setelah itu nggak boleh berhubungan dulu. Nah terus ada satu yang lucu klien memble kita. Dong. Terus? Ya berat sih, buat nimpalin. Apa yang lucu? Jadi yang lucu tuh ada klien kita. Nah kan nggak boleh sama suaminya, karena kan dianggap kayak aduh ngapain sih gitu kan. Cuman dia tuh kayak ngerasa kayak dia ini boleh nggak sih ngomongin? Iya boleh. Dia tuh kayak main gitu kan, terus di luarnya sih enak, pas masuk ke dalam plong karena anaknya udah 2. Akhirnya dia diam-diam ke klinik gitu ya. Terus dia treatment. Abis itu udah 2 kali, 3 kali, dia tanya sama suaminya, aku beda nggak? Beda rasanya katanya. Abis itu dia baru minta suami bayarin. Oh gitu, jadi memang sebenarnya selain untuk faktor kecantikan, itu juga untuk medis ya? Jatuhnya ya, untuk kesehatan. Terus untuk apalagi tadi yang buat ngompol tiba-tiba, bahkan menopause. Oke. Gitu. Itu harganya range-nya di berapa tuh kalau perawatan? 4,5 sampai 5 juta aja. Ya kan? Kayak untuk sekali treatment. Untuk treatment, tapi buat aku itu dan treatmentnya itu cukup 4 kali juga it's already enough gitu sebenarnya. Nah yang kedua ada namanya 4D vagina. Nah 4D vagina itu, nah kalau habis melahirkan wanita-wanita itu kan kayak
bentuk vaginanya tuh berubah. Oke. Nah sekarang ada solusinya juga Mbak. Wow. Jadi itu bahkan bisa banyak ya sekarang, serba canggih banget. Canggih. Dan makanya apa itu itu 4D? Kalau 4D itu bagian luarnya. Oh, jadi sama kayak muka dikencangkan. Bisa serius ini. Terus tapi kalau ada before after di band. Serius itu? Serius beneran gitu. Terus bagian klitorisnya, wah masuk jadi rapi Mbak. Oh my God. Iya serius. Serius ya. Ya. Kita kesana ya sekarang lo salah. Karena udah pengen nyobain. Tapi gitu. Beneran loh, kayak sekarang tuh teknologi, aku bersyukur banget karena teknologi makin maju gitu ya. Jadi kayak so many things kita bisa lakukan gitu. Bisa nolongin orang lebih banyak dengan teknologi gitu. Dengan sebenarnya ada plus minus ya teknologi itu ya. Nah plusnya ya seperti ini, positifnya kita bisa menggunakan teknologi untuk hal yang memang bisa membantu gitu orang banyak. Oke, terus kalau misalnya yang perempuan-perempuan Indonesia gitu ya yang mau menggunakan ini loh jasa kecantikan segala macam itu, apa sih yang perlu diperhatikan oleh perempuan sebelum mereka melakukan perawatan misalnya? Kalau aku nomor satu nih ya Mbak, kredibilitas brandnya. Kan banyak banget yang sekarang tuh ngelihatnya harga gitu ya. Harga tuh bukan segalanya. Jadi kalau misalnya seandainya kayak di kita nih mulai perawatannya 200.000, buat several orang mahal, buat orang yang lain dengan kualitasnya dikasih dokter, outletnya ada di mana-mana, terus treatmentnya cepet gitu kan, lasernya terjamin dan kita udah lama. Menurut kita bisa lah, kita bukan mau bilang jadi nomor satu, tapi bisa lah dibandingkan dengan yang lain. Tapi harga kita sama klinik lain mungkin juga ada yang sangat 99.000 juga ada Mbak. Itu kan jauh banget. Jadi menurut aku sih yang paling penting adalah kredibilitas brandnya. Kedua, operatornya. Dikerjakan sama dokter apa tidak gitu. Itu penting. Ketiga, teknologinya. Teknologinya sekarang ada Google Mbak. Jadi kalau aku saranin kalau sebelum dicontoh perawatan laser ya, akan sangat baik sekali kayak nanya merek lasernya apa. Tapi jadi kan bisa umum nggak tahu kadang-kadang. Makanya search di search kan dia bisa keluar made in China, made in Eropa. Yang bagusnya made in mana? Eropa udah pasti sama Amerika. Yang sekarang yang megang laser masih mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi nggak kira-kira? Nah, yang keempat adalah budget Mbak. Tapi ini serius sih gitu. Ini kayak budget tuh penting banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ngepastiin kayak kalau ini kecantikan yang tepat itu tuh kayak best friend gitu. Jadi harus pastiin ini sesuai nggak gitu. Dan jadikan lifestyle juga sih. Iya itu harus sih. Sama kayak olahraga. Ya kan itu juga bagian dari lifestyle. Nah sama yang harus disadarin paling penting Mbak. Cantik tuh nggak bisa cepet gitu. Kalau kita aja dari kecil tumbuh jadi dewasa aja lama banget gitu kan. Olahraga aja sakit gitu. Tapi kalau identiknya wanita Indonesia dengan klinik kecantikan tuh adalah dalam waktu singkat cantik gitu. Padahal cantik yang sehat by time gitu. Kayak Mbak Nova sekarang nih lihat cantik banget karena perawatan kan gitu. Iya, tapi itu benar juga sih. Rutin kan. Nah, selama ZEP berdiri, pernah nggak ada yang aneh-aneh klien minta apa sesuatu? Banyak Mbak. Contoh? Kayak klien yang aneh-aneh ya. Aduh maaf nih klien. Gak usah disebutkan namanya. Ya tapi kalau misalnya telat lah, minta tetap masuk juga ada. Kalau misalnya berhubungan dengan perawatannya ada yang aneh-aneh nggak? Enggak sih ya, so far ya aman ya. Tapi namanya klinik kecantikan pasti ada something yang mereka nggak puas, ada kayak kemerahan di kulit yang berlebihan. Tapi so far kita selalu tanggung jawab dan kita selalu pastikan treatmentnya aman Mbak, itu nomor satu. Nah terus misalnya gini, ada klien yang sebelumnya dari klinik yang lain. Terus ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Datanglah dia ke ZEP gitu, minta diperbaiki. Itu mau nggak ZEP kalau kayak gitu? Kalau selama indikasinya adalah sesuai dengan apa yang terjadi nih, atau misalnya pada umumnya ya kita pasti bisa gitu. Tapi kalau udah yang contohnya kalau hidungnya udah salah operasi Mbak, nggak mungkin ke ZEP kan gitu. Itu harus dibetulin lagi di dokter yang lain. Gitu. Karena ZEP juga nggak melayanin begitu kan. Kita nggak merubah wajah itu. Nah, tapi botox masih ada Mbak, filler masih ada. Aku belum pernah nih botox, sudah perlu. Serius Mbak? Belum pernah. Gila mukanya bagus banget. Belum pernah seumur hidup. Aku pikir ada ini loh. Belum, terakhir di ZEP itu aku laser aja yang di Bali. Tapi. Aman kok botox tuh Mbak. Iya. Takut aku Enggak, itu tuh malah ya, nah ini yang salah nih. Kalau di wanita Indonesia tuh kayak filler kan sekarang banyak banget kan. Filler tuh sebenarnya ngisi kan, kalau botox tuh dia kayak bikin otot kita tuh lebih rileks, jadinya lebih narik gitu. Masa sih? Salahnya ada orang-orang yang suka botox tuh sampai iya loh, sampai kayak gini. Senyum susah.
Kalau ketawa tuh itu namanya botok garis keras, Mbak. Oh iya, ada istilahnya. Jadi kalau para botok garis keras tuh maunya kalau senyum kayak Victoria's Secret. Tapi bisa juga botox bisa dipakai kayak micro botox, kayak kita biasa gini buat merawat kulit, buat elastisitas. Itu kamu botox, Mbak? Aku botox di ini jidat. Di jidat. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Karena aku botoxnya bukan botox yang garis keras gitu. Jadi yang maunya soft natural. Aja gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu adalah bagian dari treatment dan perawatan gitu. Tapi kadang-kadang ada level kan, ada dosis kan. Nah dosisnya yang harus diatur, Mbak. Dan kita tuh orang umum tuh nggak tahu isi dosisnya tuh apa gitu loh. Isi yang dimasukin ke yang asli itu botox itu nama merek sebenarnya, Mbak. Oh gitu. Jadi merek paling bagus yang ada di dunia yang pertama kali keluar itu namanya botox. Oh. Kayak aku pikir botox itu memang nama jenis gitu. Bukan. Ternyata produk, nama produk. Aduh, namanya nama aslinya nama aslinya tuh botulium apa gitu. Aku lupa lah ya. Tapi botox itu nama merek sebenarnya. Tapi kira-kira muka aku botoxnya bagusnya di mana nih, Mbak? Kalau mau dibotox. Kayaknya sih udah, tapi jujur ya ini bukan peres ya. Kayak kamu belum perlu loh, Mbak. Masa sih, Mbak? Iya, paling kalau mau dibawa sini nih. Kayak supaya dia kerutannya rada hilang. Udah ada kerutannya aku. Enggak, maksudnya biar lebih kenceng dikit gitu, Mbak. Yang di mana? Ini udah ada. Enggak, maksudnya di sini nih biar dia narik lebih kenceng aja di sini biar ini ya. Gitu jadinya. Nanti kayak ini Mbak Susana kita begitu. Enggak, tapi maksudnya aman ya? Aman. Botox itu ya. Botox tuh paling aman malah. Kalau untuk payudara ada juga? Payudara kita cuma breast enhancement, cuman dia bikin dia lebih kenceng sama lebih kulitnya lebih firm. Tapi maksudnya lebih firm tuh lebih padat gitu. Kulitnya lebih apa ya? Kayak moisturize gitu. Oh, kulitnya halus gitu kan. Tapi tetap sehat gitu ya. Sehat. Tapi untuk masukin itu nggak ada ya? Enggak, kita nggak ada. Kita nggak ada. Dan itu merubah, Mbak. Merubah bentuk, merubah size. Ya itu dia, Mbak. Perlu nggak ya? Kadang tuh mikir kok kecil banget sih, tapi nggak apa-apa lah, apa adanya aja. Kalau Mbak, sekarang tuh bukan ukuran. Betul. Style. Wow sekali. Oke, kalau misalnya Mbak Feryani udah banyak pengalaman di klinik kecantikan gitu ya. Menurut Mbak sendiri, untuk perempuan Indonesia supaya mereka tampil pede, apakah harus selalu dengan suntik-suntikan, misalnya gitu? Enggak ya, Mbak. Nggak mesti kan? Yang paling penting tuh percaya diri sih, Mbak. Itu nomor 1 kalau buat saya gitu. Jadi kalau dia percaya diri, dia mau jerawatan, dia lagi gemuk, dia lagi kurus banget, atau dia lagi sunburn, ya dia akan tetap pede gitu. Yang paling penting tuh benar-benar positif, aura positif tuh menurut aku nomor 1 lah. Klinik kecantikan sebagus apapun, semahal apapun, kalau dia nggak percaya diri percuma, Mbak. Itu kayak cuman ngabisin uang, dan yang paling penting ketemu siapapun juga dia nggak akan happy gitu. Happy mah punya kita sendiri. Iya, itu kan harus gue. Happiness itu dari diri kita sendiri. Terpancar keluar, Mbak. Betul sekali. Nah, kalau dari Mbak sendiri ada pesan untuk perempuan Indonesia? Kalau berhubungan sama kecantikan tadi kita udah ngobrol banyak gitu. Jadi buat semua wanita Indonesia di sini harus benar-benar memperhatikan banget kredibilitasnya, terus teknologinya gitu ya, dan harga bukan segalanya gitu. Jadi harus benar-benar perhatikan apa yang dibayarkan sesuai. Nah itu dia. Pokoknya hati-hati dalam memilih jasa ataupun produk dari klinik tertentu, karena nggak semuanya cocok juga. Dan seperti Mbak Feryani bilang tadi, harga itu jangan dijadikan patokan juga deh. Dan belum tentu yang mahal banget itu juga cocok dengan tubuh kita ya kan. Sebenarnya cocok-cocokan juga sih. Oke, Mbak. Jadi sebelum kita berpisah di sini, aku pengen foto Mbak. Nanti akan ditaruh seperti ini di sudut ruang. Ya kan, nanti kan bisa undang siapa temennya, Bams ya. Oh iya. Bams juga ambasador dari ZEP ya? Dia foundernya Menology. Oke, boleh diajak tuh. Nanti sambil nyanyi bareng di sini. Bawa gitar. Boleh. Iya kan? Perawatan juga, Bams? Dia perawatan banget. Masa? PRP sama foto facial sama infus booster untuk kalau cowok kan biar seger badannya ya, bisa dilakukan di situ. Jadi sering banget ya. Oke, nice. Aku foto ya, Mbak. Boleh, Nanti Mbak tulis di situ apapun suara hati yang ingin Mbak sampaikan. Siap? 1, 2. Aku nggak mau. Udah. Ya. Ini contohnya teknologi. Betul. Jadul, tapi bermanfaat. Oke, sudah tahukah kira-kira apa yang ingin ditulis? Ini.
Sebenarnya katanya nggak boleh dikipas-kipas sih, tapi ya nggak tahu. Zaman dulu banget ya. Jadul banget ya. Ketahuan umur Mbak. Jangan dikipas Mbak. Asli Jadi pas udah gini langsung umur. Abis kipas-kipas zaman dulu Mbak. Tulisnya di mana sih Mbak? Ya di situ, di bawah. Itu mukanya ada nggak sih? Udah mulai muncul belum? Udah ya? Amin Mbak, ada. Kalau nggak ada, serem juga sih. Oke, Mbaknya menulis apa ini Mbak? Discover your confidence. Discover your confidence. Maaf mataku nggak kelihatan. Gak apa-apa, tulisannya emang kurang Mbak. Kurem soalnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita para wanita harus banget untuk tetap percaya diri. Oke. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, perawatan apapun yang ingin kita lakukan juga tetap harus percaya diri, itu yang paling utama. Nomor 1 Mbak. Oke, terakhir satu kali lagi pesan-pesan untuk perempuan Indonesia. Oke, pesan-pesan untuk perempuan Indonesia, aku cuma berharap kayak semua perempuan Indonesia bisa belajar untuk percaya diri, tetap positif gitu. Dan yang paling penting adalah tetap melakukan perawatan, dan ingat perawatan itu nggak instan gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan perawatan yang tepat dan rutin. Oke, terima kasih Thank you, Mbak Feriani sudah mampir ke Sudut Ruang. Aduh, senang sekali. Iya, nah jangan lupa kamu yang lagi nonton ini subscribe, likes, and comment untuk di channelnya Vidi Visi Seleb. Kemudian di Instagram juga harus follow VidiVisi_Seleb. Harus banget.